tanggal ulang tahunnya saya lagi off air. Jadi saya bener-bener ngasih surprise-nya karena di sana susah nyari. Dan ini kan Iya. kemarin ulang tahun suami, seperti apa sih mungkin perayaannya? Ada surprise kan? Ulang tahun suami, ya awalnya kan di bulan Juli kemarin suami surprisein aku ngasih buket bunga yang besar banget. Ya kita setiap ulang tahun pasti pengen ngasih surprise gitu ke pasangan ya. Kemarin saya bales lagi sama saya kasih papan uang yang lebih besar lagi. Pokoknya kita gitu kompetitif. Setiap kita pengen nyenengin pasangan, kita harus lebih pokoknya kayak gitu. Orang kalau buat Janet ya, sekali orang baik sama Janet harus 10 kali lebih baik. Jadi itu udah kebiasaan jadi kayak gitu. Tapi katanya ada rasa ketidakpuasan dari surprise kemarin yang Teteh berikan pas ulang tahun itu. Tidak bosan gimana maksudnya? Maksudnya ada rasa kurang greget gitu misalnya Teh. Ngasih Siapanya? surprise-nya Tetehnya sendiri. Janet kurang greget. Maksudnya kurang wah gitu, kurang mewah maksudnya Teh. Oh bukan gitu kali ininya apa konteksnya. Karena kemarin kan emang dari luar kota. Jadi kemarin pas di tanggal ulang tahunnya saya lagi off air. Jadi saya bener-bener ngasih surprise-nya karena di sana susah nyari kuenya. Jadi akhirnya nyari seadanya perlengkapannya. Kuenya diganti sama sama cookies. Aku bentuk di piring plastik. Terus aku tulisin itu di hari pertama. Kemudian pas nyampe Jakarta barulah aku bisa merencanakan untuk sedikit surprise buat suami gitu. Jadi pas di hari ulang tahunnya aja yang pada saat itu lagi di luar pulau, lagi susah untuk cari perlengkapan gitu. Teteh juga banyak yang bilang netizen pasangan yang romantis. Masya Allah. Gimana sih, Teh? Insya Allah teman-teman, Janet lagi belajar dari kesalahan ya zaman dulu. Jadi apapun yang Janet ngerasa oh ini nggak kurang baik gitu, itu jadi kayak ada remnya. Begitupun Janet buat suami, gimana caranya suami bisa nyaman tenang sama kita gitu, bisa jadi suami yang manis, yang bucin juga, karena suamiku tuh sama sekali orangnya nggak bucin. Itu dari dulu nggak pernah bisa bucin, nggak pernah mau terikat maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya dia ada kedekatan dengan yang lain pun dulu ya sebelum menikah, ya dia orangnya gitu susah untuk diyakinkan gitu. Tapi alhamdulillah ya laki-laki kan tergantung bagaimana kita nge-treatmentnya. Apalagi sekarang Janet udah punya kendali sebagai seorang istri gitu. Jadi leluasa gitu. Dia tipe orang yang nggak bisa didikte, nggak bisa, karena suami pun bukan sosok yang harus kita dikte oleh istri. Jadi bagaimana kita mencontohkan yang baik, akhirnya suami ngerasa oh ternyata Janet ini pantas kok, layak kok aku giniin gitu. Akhirnya dia jadi sosok yang manis, yang baik, Masya Allah. Aku juga nggak nyangka sih teman-teman, dan sampai detik ini aku masih belajar ya. Nggak bisa kita ngerubah orang jadi seperti apa yang kita pengen, nggak mungkin. Tapi contohinlah dari kita, karena benar jodoh itu adalah cerminan diri kita, itu benar banget. Tapi kalau untuk gimana sih update sekarang promilnya? Untuk promil, jujur Allah tuh sekarang lagi ngurangin kesibukan aku, tapi nggak tahu kenapa ini, Masya Allah, aku tuh kayak ngerasa dicukupin gitu semuanya. Oh, kok lebih enak kayak gini ya, dulu tuh kayak kemana, tapi kayak masih tetap kurang gitu. Kalau sekarang kok bisa gitu, jadi rezeki yang aku dapat tuh kayak cukup aja. Apalagi minta terus dibimbing sama Allah, di kecil-kecilnya rezeki itu bisa manfaat ketika keluarga bisa ngerasain. Dan apalagi jujur ya, kemarin aku tuh job pertama ya aku dedikasikan untuk ulang tahun suamiku, kado suamiku, itu hasil nyanyi aku, itu aku senengnya Masya Allah. Sayang, ini aku dapat uang dari hasil nyanyi aku setelah aku berhijab gitu-gitu. Kayak aku sih ngerasa itu salah satu bukti lah bahwa kasih sayang itu emang gak bisa kelihatan bentuknya, tapi bisa dirasain gitu. Walaupun misalnya kemarin hadiahnya hanya itu yang bisa aku sebutkan, tapi perjuangannya, cara ngambil rezekinya itu loh mesti jauh keluar pulau sana gitu. Kata dokter mungkin update-nya gimana Kak untuk promilnya gitu loh Kak, kata dokter. Iya. Sampai detik ini jadi sekarang tuh aku udah ada di titik dimana ternyata
nggak harus ngoyo kok teman-teman, nggak harus ngoyo yang oh aku harus punya anak secepatnya dan segala macam. Ini aku yakin banget Allah itu maha memanage hidup yang terbaik. Pasti aku tahu, pasti Allah lagi ngurangin dulu. Ya, aku bentar lagi aku perform nih, gimana ya, aku kayak ngerasa aku takut gimana pandangan orang, itu ekspektasi orang. Tapi ya alhamdulillah suami nguatin, sayang kamu percaya diri aja bahwa tujuan kamu kesini untuk menghibur banyak orang, ketemu dengan penampilan yang baru gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa oh iya ya, kalau kita sebagai manusia menumpukan percaya diri kita pada ekspektasi orang itu pasti sakit gitu. Makanya akhirnya aku lepasin aja teman-teman, itu works banget buat siapapun teman-teman yang ngerasa insecure karena penampilan atau segala macam. Ternyata nggak kayak gitu, orang lain tuh bisa ngelihat kita di sisi yang lain, tergantung kita bagaimana nyamannya. Jadi harus benar-benar nyaman.